Pak Jokowi sudah melakukan usaha untuk mencegah korupsi ribuan triliun rupiah yang selama ini masuk ke kantong-kantong pribadi di daerah-daerah. Ya, KPK masih bertaji sih. Orang-orang aja yang bilang bahwa KPK dilemahkan, KPK sekarang tidak punya kekuatan apa-apa. Itu kan sebenarnya pernyataan-pernyataan dari orang-orang KPK lama. Yang harus kita tahu bahwa semua model penyidikan KPK, termasuk penyadapan, itu sudah ada dewan pengawasnya. Jadi KPK masih bertaji sebenarnya. Hanya yang harus gue ingatkan, KPK tidak bisa lagi seperti dulu. Kalau dulu, lebih besar promonya daripada hasil tangkapannya kalau KPK dulu. Dan ini dimanfaatkan betul oleh KPK untuk membangun citranya. Seperti seolah-olah malaikat yang sudah melakukan kebaikan-kebaikan. Padahal kalau kita lihat, KPK itu kan sekitar 1 triliun setahun untuk biaya operasional dia. Kalau dia cuma nangkap ikan teri ya dia 50 juta, 150 juta lah. Kapan baliknya uang negara? Disebut tidak bertaji karena KPK sekarang memang diwajibkan untuk menangkap koruptor-koruptor dengan nilai tangkapan minimal 1 miliar rupiah. Di bawah 1 miliar itu KPK harus melaporkannya atau memberikannya kepada kepolisian dan kejaksaan. Jadi bukan kemudian KPK tidak bertaji, tetapi memang KPK diwajibkan untuk menangkap korupsi yang lebih besar daripada yang kemarin-kemarin mereka lakukan. Ya kalau konsep kelompok itu kan dulu ya sebelum ada revisi undang-undang KPK yang baru ini. Dulu memang ada kelompok-kelompok, ada yang disebut kelompok Taliban, ada yang disebut kelompok polisi India. Tetapi saya rasa sekarang sejak zamannya Pak Firly Bahuri, apalagi dengan didukung oleh undang-undang KPK yang baru, kelompok-kelompok model seperti itu sudah nggak ada lagi. Semua menjadi satu. Kalaupun misalnya Novel Baswedan yang memimpin penangkapan itu, ya karena memang dia adalah penyelidik senior. Tetapi proses sebelumnya yang harus dilihat. Pada waktu penyadapan Edi Prabowo, apakah Novel menyadap sendiri atau tidak mendapatkan izin dari Firly Bahuri? Oh enggak dong. Karena undang-undang KPK yang baru mewajibkan setiap kali penyadapan itu harus sepengetahuan Dewan Pengawas. Jadi catat bahwa Novel Baswedan yang menangkap iya, tetapi dia bukan menjadi bagian daripada dirinya sendiri, tetapi menjadi bagian daripada apa yang dilakukan oleh institusi. Kalau Pak Jokowi sih kayaknya nggak ada masalah ya, hubungannya sama semua orang itu secara personal pasti baik. Nah, yang repot itu Pak Prabowo, bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi ya tenang-tenang aja. Kan dia sudah berusaha merangkul lawan-lawan politiknya pada waktu 2019 untuk sama-sama bekerja. Dia bilang kepada Pak Prabowo, ayo kita sekarang sama-sama bekerja membangun bangsa. Apa yang bisa saya lakukan untuk Pak Prabowo? Pak Prabowo bilang, saya minta jatah 2 menteri, misalnya kan begitu. Menteri Pertahanan saya pegang sendiri dan Menteri Perikanan, Kelautan, saya berikan kepada orang lain yang juga dari kader Gerindra. Oke, kata Jokowi. Dengan catatan, mari kita membangun bangsa ini, jangan sampai kita terpecah belah lagi seperti pada waktu Pilpres. Kan begitu. Nah, masalah ketika kemudian Pak Prabowo memilih orang dan orang itu korupsi, itu kan bukan salahnya Jokowi. Salahnya Gerindra karena tidak menanamkan moral-moral ketika dia menjabat. Nah, kalau Gerindra saja dalam posisi yang kecil tidak mampu menanamkan moral-moral sebagai pejabat yang amanah, ya, bagaimana ketika nanti mereka berkuasa? Kan begitu orang-orang berpikirnya. Ya repot pasti Pak Prabowo lah. Bagaimana suara Gerindra di 2024 nanti? Jadi yang saya lihat KPK sejak mereka punya model yang baru, berdasarkan undang-undang KPK yang baru, KPK sekarang beradaptasi lah dengan membangun sistem-sistem baru sesuai dengan target yang akan mereka jalankan. Jadi kalau KPK sekarang dibilang lemah, saya nggak setuju sih sebenarnya ya. Ya wajarlah kalau kita ada di tempat yang baru dengan peraturan yang baru, maka kita harus beradaptasi lah dengan model-model yang baru. Jadi kalau kemudian orang-orang nggak sabar, mana nih sekarang OTT KPK? Dulu kok rame, sekarang kok enggak? Ya dulu kan yang receh-receh ditangkap. Kalau sekarang untuk menangkap yang
miliaran bahkan ratusan miliar itu membutuhkan proses yang panjang, nggak gampang. Yang paling gampang kan operasi tangkap tangan, ya toh. Tetapi bagaimana menyelidiki seseorang, misalnya dia korupsi kebijakan sesuatu sehingga menguntungkan dia dan kroniknya triliunan rupiah gara-gara kebijakannya, ini kan nggak gampang. Apa KPK bisa seperti itu? Yang sekarang ini yang kita lihat kan KPK tangkap tangan. Dia aja kan tangkap tangan. Ya toh, bukan bagaimana KPK membongkar sebuah niat jahat dari kementerian ya kan untuk bisa mendapatkan uang triliunan rupiah berdasarkan kebijakan misalnya. Belum ada hal seperti itu. Yang diberikan izin ekspor benih lobster ini kan kalau kita lihat mungkin ada 3 yang dari Gerindra yang punya. Saya lupa yang satu itu kalau nggak salah marganya Sebayang. Yang kedua Saraswati, keponakannya Pak Prabowo. Yang ketiga ya ini godfather-nya ya kan pendiri Gerindra Bapak Hasim Joyo Hadikusumo. Ya toh. Dan terus gimana saya bisa bilang bahwa tidak ada urusan pertemanan di sana kan gitu kan, karena Pak Edi Prabowo itu kan udah dibilang bahwa beliau ini kader Gerindra yang sangat setia, bahkan pernah menjadi tukang pijat dan tukang cuci baju Pak Prabowo. Terus gimana dia harus bisa menolak ya permintaan Pak Hasim Joyo Hadikusumo yang notabene adiknya Pak Prabowo dan pendiri Gerindra ya kan untuk tolong dong gua daftar jadi salah satu eksportir benur, kan susah. Nah ini nih yang nggak bisa dihilangkan di dalam model yang bahkan seperti Gerindra sendiri. Kalau Pak Jokowi saya rasa sudah bisa untuk menghilangkan hal-hal seperti itu. Ya pertanyaannya, balik lagi kepada Gerindra. Ini sudah ada ujian satu nih. Gimana kalau kemudian nanti Pak Prabowo jadi presiden atau Gerindra berkuasa nanti? Jangan-jangan di semua kementerian itu semuanya adalah orang-orang Gerindra. Dan susah ya kan. Dan semuanya ada Pak Hasim Joyo Hadikusumo. Perusahaan-perusahaannya. Hanya karena rasa sungkan itu tadi. Ngelola negara kok sungkan. Saya belum punya pembandingnya sih apa yang sudah dilakukan oleh Pak SBY dalam pemberantasan korupsi atau juga dilakukan Pak Jokowi. Cuman yang saya tahu pemberantasan korupsi itu juga nggak natural amat gitu. Di situ ada model-model yang triki-triki gitulah supaya terlihat oleh orang, gue memberantas korupsi. Yang kita lihat sebenarnya dari Pak Jokowi ini adalah bagaimana usaha beliau untuk mencegah orang korupsi. Nah ini nilainya triliunan rupiah, bahkan bisa ratusan sampai ribuan triliun rupiah. Contohlah mafia migas, contohlah mafia pangan, contohlah sekarang yang kemarin barusan kita dapatkan Omnibus Law. Omnibus Law ini kan adalah sebuah cara, sebuah peraturan bagaimana supaya daerah-daerah tidak mengambil pungutan-pungutan liar dari perizinan, dan itu sudah berarti bahwa Pak Jokowi sudah melakukan usaha untuk mencegah korupsi ribuan triliun rupiah yang selama ini masuk ke kantong-kantong pribadi di daerah-daerah. Buat saya ketika seseorang atau sebuah komunitas seperti KPK saja berhasil mencegah sebuah kejahatan yang memungkinkan terjadi ya kan dengan nilai yang fantastis, berarti itu adalah sebuah prestasi. Nah permasalahannya ini kan yang mencegah itu kan nggak seksi. Yang seksi itu kan pemberantasan. Ditangkaplah, muncullah kemudian ketua KPK, pidato, itu kan seksi buat mereka. Ada sebuah pertunjukan, ada panggung hiburannya di sana. Kalau mencegah nggak ada. Mencegah itu selalu senyap, selalu dalam diam. Ini yang orang-orang itu nggak tahan biasanya. Nggak gampang sih ketika berbicara bagaimana pemberantasan korupsi kita ke depan. Tapi saya cuma berharap kepada adanya Pak Jokowi di pemerintahan ini. Sejak 2014 saya melihat dan saya membela Pak Jokowi bukan karena Pak Jokowi secara fisiknya ya, secara pribadinya. Tetapi karena dia berasal dari orang yang susah dan tidak ingin memperkaya diri untuk kepentingan dirinya dan keluarganya. Dia orangnya jujur, dia orangnya tidak korup, dia tidak memperkaya dirinya, dia kaya karena hasil usahanya. Kan begitu. Lalu apalagi yang harus saya jadikan tidak membela dia? Ketika orang sudah selesai dengan dirinya sendiri dan ingin membangun negeri, dia tidak punya keinginan kuat untuk memperkaya dirinya sendiri. Sementara ini itulah ukuran terendah yang bisa saya lakukan untuk mendukung dia. Minimal ada usaha lah.
Kalau kemudian pemimpinnya sudah korup, gimana saya mau berharap bahwa negara ini bisa menjadi lebih bersih daripada sekarang? Mulai dari Pak Jokowi, dan semoga ke depan kita punya pemimpin-pemimpin seperti beliau yang bersih, jujur, dan tidak berbicara atas kepentingan dirinya pribadi. Gaspol.